Kematian itu indah. Apakah kamu ingin membiarkan ibumu tersiksa? Tidakkah ia lebih baik pergi? Toh kematian itu indah. Kalimat itu berkejaran di benak saya saat keluar ruangan untuk menghindar dari kenyataan bahwa ibu saya sedang terbaring sekarat di ruang UGD, unit gawat darurat Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, sambil mencari darah. Kalimat tersebut mengiang seakan tak henti. Kamu harus siap, kamu harus siap. Jika kamu memaksakan diri untuk menginginkan ibumu berusia panjang, mestilah kamu pikir bahwa penderitaannya tentu makin panjang. Biarkanlah ia pergi. Saat itu, ibu muntah darah. Penyakit sirosis, hepatitis, dan kanker hati menderanya hampir 6 bulan. Namun saya tetap berharap ibu sembuh. Saya selalu dengar bahwa penyakit seperti itu membuat pasiennya kesakitan yang tidak tertahankan. Sementara ibu tak pernah mengeluh. Saya yakin bila ibu belum parah. Ternyata saya tidak pernah tahu jika ibu menahan sakit, menyembunyikan derita, menginginkan semua orang di sekitarnya tidak ikut sedih, tidak ikut pedih. Akankah saya siap membiarkan ibu pergi? Yang pasti, di saat terbaring dan memandang wajah saya setelah ia mencari saya untuk mendekat, saya berujar diri. Saya tidak siap ditinggal. Tidak siap ditinggal. Pun saya segera menuju kakinya. Saya ciumi telapaknya. Saya menangis berharap kesembuhannya. Tapi saya rasa telapak kaki itu makin dingin. Kakinya kian dingin. Dan saya tahu ibu akan pergi. Mencoba tegar, saya berdiri di sisinya, di dekat wajahnya, di dekat tempahan muntah darahnya, di dekat muntahan darahnya. Saya lalu berkata pelan, saya ikhlas melepas mama. Pun saya hanya mampu menggigit bibir, membiarkan mata basah, air yang tumpah hingga membanjiri baju kaos yang saya gunakan. Hatiku harum ibu. Dunia terasa hancur. Saya menyaksikan kepergian ibu yang berusia 68 tahun kehadiran ilahi. Minggu 24 Desember 2006, Jalan Isa. Di malam Natal itu, saya kehilangan ibu, kehilangan kasih sayang, kehilangan semangat, dan ruangan pun terisi air mata. Hari sebelum kepergian ibu, saya berkunjung ke ruang ICU Wahidin Sudirohusodo. Di sana ada Andik Muti, ayahanda HM Lutfi Andik Muti terbaring. Tubuhnya disergap beragam selang. Saat itu Lutfi berkata, keluarga tak menginginkan ayah dibawa ke Makassar, tapi saya harus berjuang untuk membuatnya sembuh. Tapi ia mengaku siap ditinggal ayahnya yang telah berusia 76 tahun. Siap atau tidak, kita harus siap ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Begitu ujar Lutfi yang seakan berbisik. Dan yang kemudian harus merelakan kematian ayahnya
Kamis 28 Desember 2006, sore di Masamba. 2 jam setelah tiba dari Makassar. Saya menyaksikan ayah wafat Jumat 11 Januari 1985 pagi. Saya berdiri di sampingnya di rumah di Pangkep. Setelah beberapa saat tiba dari rumah sakit, hampir 8 bulan dia sakit. Ia didera kanker lambung. Ia pergi di usia 49 tahun. Saat itu saya hanya bisa menangis melihat wajahnya terbaring layu dan akhirnya menutup mata. Dua pekan sebelum kepergian ibu, seorang teman meminta izin untuk menuliskan in memoriam diri saya, walau kenyataannya saya belum mati, dan saya mengizinkannya. Pun saya tidak tahu mengapa pengalaman-pengalaman orang lain yang bersentuhan dengan saya diminta menuliskan lainnya. Saya benar-benar sudah mati. Kematian itu indah. Kematian itu indah. Istri saya berbisik sambil matanya berderai air bening. Ia masih sedih ditinggal pergi oleh ibu yang tidak pernah menganggapnya anak mantu, tapi anak yang seperti lahir dari rahim ibu saya sendiri. Benarkah mati itu indah? Saya yakin. Saya memandang istri yang matanya tetap basah. Dan saya teringat kalimat yang saya ucapkan ketika ibu baru saja menghembuskan napas terakhir. Mama sangat cantik. Kalimat ini juga saya ucapkan kala jenazahnya terbaring di rumah yang dia berikan kasih sayang, cinta, kehidupan, semangat, harapan. Dan saya tahu ia tidak ingin kepergiannya membuat kami anak-anaknya kehilangan cinta, kehilangan harapan, kehilangan semangat. Dan ia tetap cantik dalam kepergiannya. Sangat cantik. Ditulis di Makassar 29 Desember 2006.